mama pusing sekali, kakakmu juga udah bilang-bilang mau masuk Kristen katanya. Yes. Terus aku penasaran dong, kok bisa kakakku mau masuk Kristen, aku bilang. Karena aku juga diblokir sama kakakku itu. Ya. Terus aku sampaikan kepada ibuku, tolong bilang sama kakakku untuk buka pemblokiran gitu. Karena kakakku di Malaysia. Untuk buka pemblokir WhatsApp. Ternyata dia buka blokir WhatsApp, dia telepon saya. Terus dia cerita, enggak, wow, luar biasa. Terus dia cerita, bahwasanya dia itu mantau aku di sosial media, bang. Dia mantau aku, dia mungkin karena banyak-banyak orang-orang kesaksian di sosial media, dia merasa mulai penasaran dengan iman seorang Kristen. Hingga akhirnya dia belajar juga. Puji Tuhan, karena waktu itu dia pernah tinggal di Bali kan, jadi ada temennya yang agama Kristen, itu dia banyak belajar di sana. Nah, dia itu putuskan untuk baptis waktu itu. Dia putuskan untuk baptis, dia bilang sama ibuku. Nah, ibuku jadi mungkin pusing dong, penasaran dong, kenapa ini anakku dua-duanya pengen masuk Kristen gitu kan. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ceritakan tentang pertobatanmu sedikit. Aku lahir besar dari Muslim ya, bang. Terus aku bertemu dengan Tuhan secara khusus, dalam artian bukan face to face, cuman aku on cam ya, gak apa-apa lah, biar kalian melihat saya. Kalau mau geruduk, geruduklah saya ya. Janganlah. Tapi janganlah, jangan open cam lah. Supaya Enggak, aku lebih. udah open cam, bang, udah banyak. Oh, sudah banyak. Oke, siap, siap, siap. Aku kesaksian di Bang Niki, di Bang Kiki, luar biasa sih. Di Bang Fendi juga, waktu aku di Cianjur, bang, aku diundang sama Pak Nabirong waktu itu untuk kesaksian di rumahnya Bang Fendi. Waktu akunnya masih Fendi Aceh. Ya, Nah, ya. waktu itu aku kan belum ke sini ya. Jadi singkat ceritanya, aku tuh pernah nonton film Yesus kan, bang, waktu SMP kelas 1 waktu itu. Nah, di situ tuh aku ada rasa penasaran karena di, di film itu Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, keduanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan yang datang kepada Bapa kau tidak melalui aku. Nah, di situ rasa penasaran itulah yang muncul untuk aku mencari lah tentang ini siapa sih? Bukannya dia hanya seorang utusan atau hanya nabi biasa, manusia biasa. Tapi kenapa dia bisa berkata seperti itu? Yang paling mengagetkan, jarak Nabi Ibrahim dengan beliau kan jauh sekali tuh. Nah, itu aku mulai mencari ketika waktu itu kan aku nggak ada teman orang Kristen, nggak ada relasi-relasi teman-teman Kristen, nggak ada sama sekali. Jadi aku cari-carinya di warnet waktu itu, bang. Aku di warnet, terus aku tulis di Google itu kitab Kristen, aku bilang. Muncullah Alkitab. Aku baca dari Kejadian, ternyata banyak babnya sampai Wahyu itu banyak sekali, dan aku juga ngapain aku baca semua kan. Nah, disitulah pencarianku terhenti lah selama beberapa tahun, mungkin 10-12 tahun lah, bang. Pencarianku tentang kekristenan itu terhenti. Ya, aku menjalani hidup seperti anak pada umumnya. Nah, di umurku yang 15 tahun, aku mulai terjerumus lah sama narkoboy. Aku mulai terjerumus sama narkoboy hingga umurku 22 tahun. Nah, di situ. Waktu itu aku udah di Jakarta sih, dulu 22 tahun aku udah di Jakarta. Aku masih juga menjalankan bisnis-bisnis seperti itu. Cuman hidupku yang nggak damai sejahtera, nggak sukacita. Kalau dibilang untuk bertobat secara keyakinan yang dulu, ya aku pernah bertobat, tapi aku tidak menemukan ketenangan itu. Nah, ketika aku di Jakarta itu, di umurku yang 22 tahun, aku scroll-scroll Facebook waktu itu. Terus nemulah potongan film di Facebook itu, film Tuhan Yesus yang di scene-nya itu dia berkata, kalau jalan kebenaran hidup, jadi yang datang kepada Bapa kau tidak melalui aku. Nah, dulu itu aku berpikir bahwasanya itu adalah sebuah penghinaan bagi aku sendiri. Cuman nggak tahu kenapa, di waktu aku di Jakarta, aku nonton potongan film itu, langsung aku terpikir, apakah dia ya yang bisa benar-benar
jalan kebenaran dan hidup. Karena aku juga berasa hidup tapi nggak hidup gitu bang, karena nggak sukacita aja hidup. Nah di situ aku mulai fokus untuk mencari itu. Aku DM konseling internet satu persatu, puji Tuhan ada yang respon lah dari salah satu situs internet itu. Dia tanya lokasiku di mana, siapa tahu nanti ada hamba Tuhan yang mau melayani abang. Puji Tuhan adalah salah satu hamba Tuhan yang mau melayaniku. Nah di situ tuh aku banyak ngobrol dengan beliau, pertanyakan semuanya. Dia cuma balas, sebentar ya bang, saya buka Alkitab dulu. Jadi semua pertanyaanku dia jawabnya bukan dengan asumsi dia, tapi dengan menggunakan firman Tuhan. Nah disitulah aku mulai penasaran sekali tentang Alkitab itu. Di akhirnya aku banyak-banyak belajar, aku banyak-banyak bertanya. Timbullah di dalam diriku untuk penasaran sekali, untuk saya pengen tahu ibadahnya orang Kristen seperti apa. Untuk pertama kalinya lah saya bilang sama Pak Pendeta itu, saya mau ikut ibadahnya orang Kristen, kira-kira bisa nggak ya? Aku bilang, oh bisa banget bang, katanya. Diajaklah aku datang ibadah. Karena mungkin aku nggak tahu kan dulu denominasi gitu, aku nggak ngerti. Karena mungkin ya karena dia memang denominasinya Pentakosta Karismatik, jadi kan lebih ke praise, lebih ke ada organ, lebih ke meriah, sukacita. Aku bilang ini aku nggak dapat filenya, nggak dapat yang aku inginkan di gereja itu, aku bilang. Tapi entah kenapa aku udah tahu bahwa itu tidak sukacita aku. Tapi entah kenapa minggu kedepannya aku minta lagi untuk datang ke gereja itu, minta dijemput terus, hingga akhirnya di minggu kedua itulah saya dengar khotbah dari Bapak Pendeta. Saya belum pernah ketemu dengan Bapak Pendeta yang khotbah di gereja itu waktu itu. Jadi yang melayani saya ya pendeta gembala denominasi itu, cuman yang khotbah itu bukan beliau tapi pendeta yang lain. Nah, dia itu khotbah tentang Paulus. Dia itu dulu adalah orang yang menyiksa Tuhan Yesus, tapi sekarang dia malah memberitakan kebenaran, benar-benar, bahkan kematian juga luar biasa ya, benar-benar mempertaruhkan. Di situ langsung aku dapat dari khotbah itu, apakah aku akan diberi kesempatan kedua ya sama Tuhan orang Kristen ya. Ketika praise and worship, pujian penyembahan, aku mulai berdoa lah untuk pertama kalinya kalau aku tertuju kepada Tuhan orang Kristen. Simpel sekali doaku, kalau aku bisa sembuh dari adiksi, aku mau ikut Tuhan orang Kristen. Pulang dari gereja, mungkin tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi proses itu saya nikmati. Tapi proses itu benar-benar terjadi dalam hidup saya, sedikit demi sedikit, dari 10 tablet hingga akhirnya aku benar-benar tidak mengkonsumsi itu lagi. Nah ketika aku merasakan penurunan dosis yang sangat drastis, aku percaya itu adalah doa dari aku yang aku tuju kepada Tuhan orang Kristen. Di situ aku langsung telepon Pak Pendeta yang melayani saya bilang, Pak saya mau baptis. Dia kaget tiba-tiba jam 12 lewat 13, aku masih ingat jam 12 lewat 13 malam. Aku telepon dia kayaknya sudah tertidur. Aku bilang, Pak saya mau baptis Pak, kalau bisa saya baptis besok sih. Dia bingung gitu, nggak bisa jawab karena kaget mungkin ya, karena bangun tidur juga. Singkat cerita, saya baptis lah di tanggal 23 Juli. Setelah saya baptis, Pak Pendeta bilang, ini bukan finish ya bang, ini baru start. Abang harus siap dibenci, abang harus siap dihina, abang harus siap ikut salib. Dulu perkataan beliau itu hanya sebatas mungkin sementara, karena aku banyak sekali dibenci sama orang, tapi sementara aku bilang. Tapi memang sampai detik ini pun saya masih dibenci, saya masih dihina, saya masih harus mengalami penderitaan. Karena awal mengikut Tuhan adalah penderitaan. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun menderita dan ditolak oleh bangsanya sendiri. Disitulah saya dapat kerjaan yang layak mungkin waktu itu. Tapi karena kerjaannya adalah di bidang restoran, setiap Sabtu Minggu itu ramai sekali.
dan saya sering bolos di hari Minggu. Jadi pihak restoran tidak mau lagi bekerja sama dengan aku dan aku dikeluarkan lah. Terpaksa aku harus pulang ke kampung dengan keyakinan yang baru karena seminggu sebelum baptis saya telepon ibu saya kalau saya mau pindah jadi Kristen aja. Di situ ibu saya cuma enggak menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba dia matikan. Nah, hingga akhirnya aku nggak berkomunikasi dengan beliau sampai aku pulang ke sana dengan keyakinanku yang baru. Nah, saudara, ketika saya pulang ke rumah, itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin saya berpikir akan diterima, ya. Tapi ternyata saya malah disudutkan. Saya malah dikatain seperti, kamu dibayar berapa sama orang Kristen, kamu masuk Kristen. Nggak dibayar. Kalau aku jelaskan juga nggak bakal ngerti, aku bilang. Aku jelaskan lah ya di situ. Oh, itu karena kau dihipnotis katanya. Itu karena kau dihipnotis. Wah, itu sampai terdengar lah dari mulut ke mulut tuh. Kebetulan waktu itu ketika saya mengalami pertobatan, saya pernah membagikan pertobatan saya di TikTok ini. Puji Tuhan banyak yang terberkati dan banyak juga yang mungkin negatif komentarnya. Nah, jadi beberapa akun-akun atau saudara-saudara teman-teman di lingkungan saya itu tahu dengan video itu dan dia sudah tahu bahwasanya saya berbeda agama atau saya pindah keyakinan. Nah, jadi beberapa teman saya itu menghindari itu. Beberapa teman saya itu menjauhi saya, lingkungan saya menjauhi saya, keluarga saya menjauhi saya. Benar-benar saya tidak punya support system. Satu-satunya support system saya Tuhan Yesus. Singkat cerita, 3 bulan lah saya terintimidasi di rumah, saya tidak nyaman, hingga akhirnya saya berangkatlah ke Cianjur. Nah, di Cianjur itu saya kerja salah satu sales waktu itu. Nah, disitulah saya mulai bekerja. 3 bulan saya bekerja di sana karena saya tidak bisa lanjut karena target tidak memadai, jadi terpaksa saya harus diberhentikan. Nah, seminggu sebelum saya diberhentikan, saya telepon ibu saya. Kalau saya bilang minggu depan saya mungkin harus pulang dulu. Ternyata ibu saya sudah ada di Jambi. Dan ternyata rumahnya dijual, Bang Pendi. Terus saya bilang kan, kalau rumah dijual saya tidur di mana? Sedangkan saya nggak punya kerjaan, loh. Ya, minta tolonglah sama Tuhan, katanya. Karena aku udah beda keyakinan, udah beda agama, jadi tergantung kau saja. Karena kau yang memilih tuh, kata dia. Nah, disitulah saya merasa kayak, wow, ini kok saya itu seperti ini ya. Bener ya yang bilang Pak Pendeta. Tapi aku pengen taat aja sih sama Tuhan, Pak. Aku nggak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Hingga akhirnya saya tidurlah dari rumah ke rumah teman ke rumah teman. Karena mungkin teman saya juga sedikit yang mau menerima saya. Terpaksa saya tidur dari ruko ke ruko. Nah, tiba-tiba ditelepon lah saya sama Abang Rohani yang sekarang ini kan. Iya. Dia kenal saya di TikTok. Dia bilang, ya udah Lik, kamu bisa tinggal di rumah Abang. Nah, ketika saya datang ke sini, saya ternyata saudara itu bukan dari darah daging saja ya, tapi dari keluarga yang seiman, benar-benar yang membuat saya bisa bertumbuh, yang memahami tentang firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku banyak belajar di sini. Akhirnya ya aku bisa menyampaikan firman Tuhan di sosial media, aku bisa memberikan renungan-renungan itu karena kuasa dari Tuhan tuh. Tuhan udah, aku ingat firman Tuhan tuh nggak mungkin membiarkan seorang anaknya tergeletak begitu saja. Tapi Tuhan yakin kalau aku bisa untuk melewati itu, dan itulah menjadi sebuah pembelajaran untuk aku bisa membagikan kepada semua orang bahwasanya Tuhan itu baik loh. Amin. Itu selalu ada bersama kita. Sekalipun kita jatuh, kita bangkit. Amin. Sekalipun kita tergeletak, Tuhan akan menjadi penopang untuk kita. Amin. Makanya ketika benar-benar kita hidup dalam selaras dengan firman Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan apa maksud Tuhan, kita taat sama Tuhan. Amin. Tuhan selalu kasih jalan kok dengan hal yang nggak terduga. Contohnya, saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa ada di sini. Saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa menjadi berkat untuk orang banyak.
Yes, Itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. yes. Itu aja Bang Pendi. Terima kasih. Ya, aduh brother, luar biasa. Dirimu yang malam ini dengan dirimu yang mungkin 1 tahun yang lalu itu berbeda sekali ya. Terus semangat dan sukacita selalu. Salam buat abang rohanimu. Termasuk beliau juga abang rohani saya ya. Kita sering teleponan, kami sering sharing, kami sering menguatkan, kami juga saling mendoakan ya. Itu abang rohanimu, dan beliau sudah berkali-kali ajak saya ke rumah. Belum sempat-sempat saya bilang besok. Ini besok saya mau berangkat lagi pelayanan. Saya sudah beberapa kali pulang pelayanan, belum sempat kunjungi abang rohanimu. Jadi beliau juga ceritakan bagaimana Brother Malik dimentori sama Bang Aldo ya. Itulah brother, kita apa yang kamu ceritakan kita juga mengalami, dan juga murtadin yang lain juga mengalami, bahwa apa yang kita ceritakan mereka tidak akan percaya karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Tapi mereka memaksakan kita untuk menceritakan. Begitu kita ceritakan, mereka bilang bohong, kamu dihipnotis. Dan ketika ditanya kita berapa dibayar, kita menjawab yang sebenarnya, mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena itu sudah turun-temurun, brother. Sudah didoktrin turun-temurun bahwa masuk Kristen dibayar, masuk Kristen karena Indomie, masuk Kristen karena dikasih perempuan, masuk Kristen bogono begini, dan tergenapilah firman Tuhan. Bukan karena turun-temurun, karena kamu Pendi satu kampung sama saya, terlalu aman. Orang yang memusuhi kita pertama, ya, orang yang memusuhi kita pertama itu bukan orang lain. Itu Alkitab mencatat. Orang yang memusuhi kita pertama, orang yang membenci kita pertama itu adalah keluarga kita. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Brother Malik sudah berapa tahun? Aku jalan 3 tahun sih Bang. Jalan 3 tahun. Dulu itu aku beranggapan seperti ini Bang. Karena aku awal-awal ikut Tuhan, jadi aku nggak ngerti tentang firman juga. Dan aku juga banyak belajar di sosial media ini, di TikTok. Dan aku tuh menganggap bahwasanya Yesus itu adalah itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi ketika aku ada di sini, terus abang kasih pemahaman, dan ternyata ya puji Tuhan sih. Aku bersyukur. Oke. Hubungan dengan keluarga sekarang bagaimana? Hubungan dengan mama? Nah, ini menarik ya Bang. Wah, menarik Bang. Tuhan Yesus baik sekali. Jadi waktu itu ketika aku udah di sini, aku tiba-tiba dia telepon saya karena dia buka blokiran, dia telepon saya. Dia bilang, "Sekarang di mana?" katanya. Bilang, "Aku di Bekasi." Terus ngapain di Bekasi itu? Aku sekolah, aku bilang. "Sekolah apa?" "Sekolah kitab." "Sekolah kitab," kata dia. "Kamu jadi pendeta?" katanya. "Enggak, aku ingin taat aja sama Tuhan." Dia nggak jawab sama sekali. Terus dia cerita, sebenarnya dia itu nggak benci saya, katanya. Dia itu tertekan sama keluarga, karena keluarga saya itu keluarga yang agak fanatik sekali Bang Pendi. Ya. Nah, jadi paman-pamanku tuh menekan ibuku untuk mengusir aku karena mungkin sudah tidak sejalan, sudah tidak sepemahaman. Karena mungkin mereka takut untuk ibuku dikristenisasi olehku. Itu yang dia takutkan. Ternyata aku bilang, aku nggak pernah mengkristenasikan siapapun mah. Aku hanya ingin taat sama Tuhan. Aku memberitakan apa yang aku rasakan secara pribadi. Kalau orang-orang terberkati, itu bukan salahku. Itu tangan Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Terus dia bilang, karena mama pusing sekali, kakakmu juga udah bilang mau masuk Kristen katanya. Mama, terus aku penasaran dong, kok bisa kakakku mau masuk Kristen, aku bilang. Karena aku juga diblokir sama kakakku itu. Terus aku sampaikan kepada ibuku, tolong bilang sama kakakku untuk buka pemblokiran gitu. Karena kakakku di Malaysia untuk buka pemblokir WhatsApp. Ternyata dia buka blokir WhatsApp, dia telepon saya. Terus dia cerita, enggak,
wow, luar biasa. Terus dia cerita bahwasanya dia itu mantau aku di sosial media, Bang. Dia mantau aku, dia mungkin karena banyak orang-orang kesaksian di sosial media, dia merasa mulai penasaran dengan iman seorang Kristen. Hingga akhirnya dia belajar juga. Puji Tuhan, karena waktu itu dia pernah tinggal di Bali kan, jadi ada temennya yang agama Kristen, itu dia banyak belajar di sana. Nah, dia itu putuskan untuk baptis waktu itu. Dia putuskan untuk baptis, dia bilang sama ibuku. Nah, ibuku jadi mungkin pusing dong, penasaran dong, kenapa ini anakku dua-duanya pengen masuk Kristen gitu kan. Yang satu sudah masuk Kristen, yang satu baru masuk. Nah, itu kan penasaran sekali. Dia bilang, nah di situ ibuku bilang, ya udahlah kalau emang itu yang terbaik buat kalian, terserah kalian deh, mama hanya dukung aja dalam doa. Itu aku nangis, Bang. Amin lah ya. Nah, firman Tuhan yang aku pegang 1 tahun yang lalu, ketika satu orang bertobat sisi diselamatkan. Amin. Satu persatu Tuhan jamah. Amin, amin, luar biasa. Nanti berharap banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan oleh TikTok ini, dari live streaming Bang Pedi semuanya, Bang Niki, Bang Abirong, Bang Kiki, Bang Timothy. Pasti banyak orang-orang yang terberkati. Pasti itu, brother. Pasti, saya sangat percaya itu ya. Kita sangat percaya satu orang bertobat seluruh selamanya akan diselamatkan. Kenapa? Karena mereka melihat buah pertobatan kita. Ya, saya selalu katakan di dalam Yesus itu bukan saja berbicara tentang keselamatan, tapi di dalam Yesus ada hal yang sangat penting yang kita rasakan, di mana orang lain tidak rasakan. Apa itu? Damai, sejahtera, sukacita, dan yang lebih penting adalah ada pemulihan. Hubungan kita dipulihkan dengan keluarga. Orang-orang yang memusuhi kita, satu persatu Tuhan pulihkan. Saya juga alami, teman-teman murtadin yang lain juga alami. Nah, apalagi Brother Malik sudah mengalami bagaimana mama dulunya membenci, tetapi karena mama melihat perubahanmu, ya. Kalau Alkitab berkata, hidup kita sekarang itu adalah bukan hidup kita yang dulu. Kalau saya selalu berbicara tentang pembaharuan budi, saya selalu berbicara tentang pembaharuan karakter. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan orang itu tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman, pasti ada perubahan karakter, pasti terjadi pembaharuan karakter, itu pasti. Ya. Dan tidak ada satupun hukum yang menentang hal itu. Makanya mama melihat perubahanmu, kakak melihat perubahanmu, sehingga kakak boleh percaya kepada Yesus. Itu kenapa? Karena pertobatanmu, brother. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 ya. Dan ayat 23 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sejak dunia dijadikan, sejak dunia ada sampai tahun 2025 ini, belum ada satupun preman ataupun belum ada satupun hukum yang menentang kasih. Itu tidak ada. Sehebat apapun orang menentang kita, ketika mereka melihat buah pertobatan kita, mereka salut. Ketika mereka melihat perubahan kita, orang akan bertanya, kok bisa berubah dia setelah dia mengenal Yesus? Kok bisa berubah dia setelah dia masuk Kristen? Ada apa ini? Jadi brother, saya ingin kasih tahu satu hal. Mungkin brother lupa atau bagaimana. Yang brother bilang tadi apa? Yesus itu Bapa. Yesus bukan Bapa, brother. Nanti brother baca lagi. Mungkin tadi salah ngomong, saya paham. Karena kalau begini, dulu itu pemahamanku seperti itu karena aku mengikuti orang-orang yang di TikTok. Ya. Ketika saya di sini dan ternyata saya ngerti tentang firman, saya baca firman Tuhan, ternyata itu yang saya anggap Yesus adalah Bapa, ternyata yes, itu yang ingin saya sampaikan lagi, brother ya. Karena kamu tinggal sama Bang Aldo, saya sangat paham juga Bang Aldo. Bang Aldo juga banyak mengajarkan saya, kita banyak sharing. Ya, salam buat Bang Aldo. Jadi siapa tadi yang mau dibaptis? Adik atau siapa? Kakak ya. Nah, sekarang dia di Malaysia. Ya, sekarang dia di Malaysia dan dia akan menikah dengan suaminya yang Muslim. Wow. Jadi kakakku tuh dia mungkin diam-diam dulu. Aku bilang jangan terlalu mempublikkan aja dulu. Betul.
kalau kamu udah yakin, kamu udah mantap untuk mau dibaptis, karena nggak mudah untuk ikut Tuhan. Benar, benar sekali. Saya sering katakan begini, brother. Hari-hari ini ya, orang yang berani mengambil keputusan untuk murtad itu benar-benar orang pilihan. Kenapa? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk murtad, untuk percaya kepada Yesus, kita sudah siap segalanya. Kita sudah pikirkan. Begitu kita ambil keputusan untuk murtad, dan sebelum kita ambil keputusan untuk murtad, kita sudah memikirkan jauh-jauh hari bahwa kita akan diusir, kita akan kehilangan keluarga, kita akan kehilangan saudara, kita akan dibenci. Dan kita dibenci bukan karena perbuatan jahat kita. Kita dibenci bukan karena kelakuan kita, tapi kita dibenci semuanya karena Tuhan. Semua karena Yesus. Bahkan Alkitab katakan apa? Segala hal yang jahat akan dituduhkan kepadamu. Dan itu semuanya sudah kita pikirkan jauh-jauh hari sebelum kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Makanya orang yang berani ambil keputusan untuk murtad, untuk meninggalkan keyakinannya, untuk meninggalkan agama orang tuanya, itu adalah orang-orang pilihan. Firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan yang memilih kita, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun hukum yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Malik, saya sangat bangga melihat kamu seperti ini ya. Luar biasa. Bang Aldo sering banget kalau telepon pasti dia ceritakan kamu. Pasti. Nah, ini kan Bang Aldo mau tarik satu lagi kan? Iya. Mungkin dalam waktu dekat ini kamu sudah ada teman di sana. Mungkin dia lebih tua daripada kamu, brother. Ya, nanti sama-sama saling belajar lah. Ada Bang Aldo di rumah? Dia baru pulang dari pelayanan, kayaknya dia ada jiwa baru lagi. Ya. Oke, brother Malik, ada lagi yang mau disampaikan Bang Nabirong? Ya, keren kali ya. Wah, ada bukti bahwa satu orang diselamatkan. Isi rumahnya juga akan ikut diselamatkan. Keren. Saya baru dapat ini, Malik. Saya baru dengar ini ya. Gitu, kakakmu itu tertarik gara-gara lihat kau sering di medsos ya. Ya. Dan dia mau belajar itu, gitu. Ya. Oke, keren. Nah, itu juga mungkin sebagai bukti atas bagaimana mungkin dia memantau kau ya, bagaimana kau cara berbicaramu, perilakumu mungkin dia perhatikan gitu kan di medsos kan. Kok beda nih adik gua nih, gitu bisa jadi. Nah, itu makanya sangat benar sekali ya, bagaimana perilaku itu sangat berpengaruh sekali untuk melihat kita apakah benar kita ini jadi orang yang lebih baik atau bukan gitu. Karena banyak orang yang mempelajari agama tetapi bukan malah lebih baik, tetapi malah lebih kepada yang tidak diinginkan oleh orang-orang lain malah gitu kan. Jangan seperti itu gitu. Semakin banyak pengetahuannya tentang agamanya, malah dia semakin tidak layak untuk disebut orang beragama. Tidak seperti itu. Nah, tetapi satu, Malik, ingat ya, kau kan tinggal sama abang ya, tetap jaga hubunganmu ya, tetap ikuti apa yang Bang Aldo mau gitu ya, karena pastinya dia tidak mungkin akan memberikan kau sesuatu yang menyulitkanmu atau tidak juga mungkin akan menyusahkanmu, tidak, tapi dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupanmu nanti juga di depan. Bukan hanya sekedar pelajaran iman yang akan dia berikan, tetapi mungkin ya pasti dia juga mengajari bagaimana untuk hidup ke depannya yang lebih baik lagi, bagaimana nanti menghadapi kehidupan ke depan. Itu yang paling penting, Malik. Jadi saya rasa gini, apapun didikan abang itu kau dengarkan yang baik supaya kau jadi sesuatu. Tanya Bang Pendi bagaimana ketika dia dulu dididik, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ini, tersiksa. Nah, saya rasa kalau dia tidak ikutin itu, dia tidak akan menjadi Bang Pendi yang sekarang, yang menjadi anak Tuhan ya, menjadi anak panah untuk dilesatkan kemana-mana ya, untuk menuju sasaran-sasaran yang tepat.
Nah, untuk menjadi anak panah ini kan harus diasah dan dibuat seimbang gitu. Nah, pastinya Bang Aldo saya yakin dia akan melatih kau untuk itu. Jadi seorang tentara nggak, kalau dilatih cuman dilus-elus nggak akan jadi tentara yang baik, bro. Harus disiksa, bro. Betul. Harus dilatih. Yang seharusnya dia masih enak tidur dibangunin, gimana caranya? Jadi kenyamanan itu akan hilang. Ya, kenyamanan itu akan hilang, tetapi untuk membentuk kita. Gitu. Sama ketika Tuhan berbicara tentang pembentukan bejana, bagaimana? Dia dihancurkan. Dia dibejek, dihancurkan, dibanting, dipukul ya. Nah, tapi ketika dia sudah jadi, dia akan menjadi ditempatkan di mana? Nggak mungkin di dapur. Pasti dia jadi porselen pajangan di ruang tamu, yang ketika tamu melihat, wow gitu loh. Jadi ketika orang lain yang baru melihat, wow, indah sekali porselen ini. Tetapi prosesnya nggak mudah. Selain hanya dibejek, diinjak-injak, dibanting-banting, dibentuk, kurang bagus, dihancurkan lagi dari mula lagi. Terakhir dia dibakar, ya, dalam api yang sangat panas, dijemur, dibakar. Wah, ini tidak enak Pak proses itu, gitu. Tetapi proses itu kau nikmatin supaya engkau menjadi sesuatu yang sangat baik, sangat terbaik, sangat berharga. Itu yang paling penting. Lihat nanti hasilnya ke belakang seperti apa, gitu ya. Nah, itu nanti yang harus kau ini. Saranku, kau tinggal sama Bang Aldo, kau harus siap ya menerima apapun didikannya. Itu yang kau bilang. Karena ini demi kebaikan dirimu sendiri dan masa depanmu. Mungkin boleh dibilang Bang Aldo mungkin tidak akan selamanya sama kau. Nggak mungkin itu. Ada waktu yang terbatas nanti ketika kalian harus meninggalkan satu sama yang lain. Kau mungkin harus menikah, atau kau mungkin harus pelayanan, atau ya seperti itu. Tetapi harus kau memberikan kesan yang baik. Kau harus meninggalkan kesan yang baik bagi Bang Aldo. Dengan cara apa? Ikutin apa yang diajarkan, ikutin apa perintahnya. Karena saya yakin Bang Aldo tidaklah mungkin memberikan kau ular ketika engkau meminta ikan, nggak mungkin. Kau membutuhkan ikan, nggak mungkin. Tetapi dia harus memprosesnya dulu. Ya kelihatannya memang tidak. Wah, ini kan tidak yang gue pengen, tidak. Sama ketika kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Bukan apa yang kita inginkan, gitu. Tetapi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan, itulah yang pasti Tuhan kasih. Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita mungkin enak, berleha-leha, cepat, ya kan. Tetapi bukan itu. Lihatlah nanti. Yang penting adalah endingnya, goalsnya itu sudah tercapai, endingnya itu bagaimana. Pasti sesuatu yang indah di belakangnya. Kalau kau ikuti proses itu, saya yakin Malik, kau jadi orang-orang yang mungkin seperti Bang Pendi, seperti Bang Aldo, ya. Apa kau nggak rindu seperti mereka, bisa memberkati orang, bisa membawa orang ke dalam Tuhan? Karena itu adalah upah yang paling besar. Nah ini, tapi aku udah pantau-pantau, aku kan sering lihat lah kau di mana, kau lihat lah gitu, gimana sih Malik gitu. Ya sudah cukup bagus. Ya yang penting kau tetap belajar, giat belajarnya, ya. Jangan lupa doa puasanya. Ya. Gitu. Ya, thank you Malik. Ya, diberkatilah terus ya, tetap semangat. Ya, banyak berguru ada di sini Bang, itu Niki ya, ada Bang Pendi, bisa kau berkomunikasi sama mereka ya kan. Banyak loh yang bisa kau jadikan guru. Kebetulan Gitu aku loh. sama Bang Niki itu satu grup di WhatsApp, jadi kita sama-sama saling menguatkan juga sih. Ya. Ya, itu ya. Ya, jadi pergaulan yang baiklah ambil. Ya, kalau grup-grup WhatsApp yang lain-lain hanya untuk ini, udahlah nggak usah lah. Grup belajar aja lah. Iya. Gitu. Jangan terlalu banyak juga, nanti pusing pula kau kan. Nah itu. Fokus aja, fokus. Iya. Fokus di satu grup yang memang kau menurut kau, oh ini boleh nih gitu, ya kan? Oke, fokus kau di situ belajar. Nanti mungkin ada tingkatannya lagi, nanti kau bisa belajar lagi di mana, itu nggak apa-apa, gitu Malik. Aku Ya. sedikit ingin membagikan aja sih Siap. sebelum aku turun, karena besok harus
pelayanan ibadah juga selalu banyak orang yang suka bertanya sama aku, kenapa kok bisa jadi Kristen, kenapa kok bisa senekat itu tuh jadi Kristen. Aku bilang mungkin banyak yang menjanjikan tentang kaya, keselamatan, hidup yang kekal, tapi hanya Yesus yang membuktikan bahwasanya dia bisa hidup kembali, dia bisa bangkit, dia bisa datang ke dalam kerajaan-Mu untuk memproklamirkan bahwasanya Mu tidak berkuasa atasnya. Hanya Yesus, tidak ada lagi yang bisa membuktikan tentang hidup kekal dengan cara dia bisa bangkit dari kematian itu sendiri. Jadi nggak perlu bertanya tentang kenapa aku jadi Kristen. Ayat yang Bang Freddy katakan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama aku diberikannya kepadamu. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, kita harus siap menanggung risiko itu, kita harus siap untuk berbuah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang dan memberkati banyak orang. Amin. Terima kasih. Bahagialah ya. Amin. Teman-teman yang Amin. Siap. Sehat-sehat ya. Mantap Malik ya. kali. Makin bijak aja kau Malik. Oke, belajar sehat-sehat. Oke, aku pamit ya. Siap. Oke, siap. Semuanya. Thank you. Oke, siap. Tuhan berkati. Oke, luar biasa. Nah, saya juga pamit, host Bang Nubiro dan semuanya. Iya, Bang Kiki, iya. Brother Timothy, Bang Niki. Aku juga izin pamit ya. Pamit semua ini. Iya, nggak apa-apa. Kita juga tutup karena besok juga saya ada kegiatan. Oke. Bang, hujan juga di sini bang, nggak bisa ngomong.